Nah, selanjutnya untuk fungsi dari kaca mulut sendiri itu yang pertama adalah untuk membantu visibilitas dari dokter gigi atau operator secara indirect, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngelihat rongga mulut pasien, pasti ada beberapa area tertentu yang tidak bisa terlihat oleh mata langsung atau direct vision, sehingga kita membutuhkan kaca mulut untuk indirect vision-nya. Lalu juga yang kedua, fungsi kaca mulut itu adalah untuk meretraksi pipi. Jadi kita buka pipi pasien itu menggunakan kaca mulut, teman-teman. Kayak gini contohnya ya. Lalu yang ketiga itu adalah untuk meretraksi lidah. Untuk melihat bagian lingual atau yang dekat lidah ini, supaya tidak terharang oleh lidah, ataupun untuk menjaga lidah ketika kita melakukan preparasi gitu, misalkan di bagian lingual, supaya tidak terkena lidah, gitu ya. Oke, sekarang mungkin teman-teman boleh nih kalau misalkan ada pulpen, pensil, spidol, boleh diambil sekarang kita latihan nih cara memegang instrumen. Boleh diambil ya. Kalau ada pulpen, pensil gitu ya, spidol. Sekarang kita belajar gimana sih cara memegang instrumen ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mahasiswa baru terutama ketika udah mulai megang instrumen tuh udah bisa paham gitu ya. Oke, cara memegang instrumen teman-teman yang pertama itu adalah modified pen grabs. Nah, modified pen grabs itu teman-teman, jadi teman-teman sama kayak lagi megang pulpen nih teman-teman. Teman-teman megang pulpen, kayak gini kan ya, megang pulpen. Nah, pulpen itu sama kayak lagi memegang instrumen, teman-teman. Kayak gini ya. Nah, cuman kenapa modified? Karena biasanya bagian jari tengah itu agak lebih ke bawah kayak gini. Gini ya. Kalau misalkan dua instrumen jadi kayak gini. Ini ya, gitu. Nah, ini modified pen ya. Ini yang paling sering digunakan di kedokteran gigi, teman-teman. Oke, yang kedua adalah inverted pen grabs. Nah, kalau tadi modified gini kan ke bawah, blade arah blade-nya, sedangkan inverted itu kebalikannya teman-teman. Jadi blade-nya itu di bagian atas kayak gini. Nah, biasanya kalau inverted pen grabs ini digunakan pada preparasi ataupun restorasi direct di gigi atas gini kan. Ini kan nggak mungkin kayak gini kan gitu, jadi kayak gini. Nah, itu untuk inverted pen grabs. Lalu yang ketiga adalah palm and thumb grabs. Nah, palm and thumb, ibu jari kayak gini jadinya, kayak gini teman-teman. Nah, ini biasanya untuk preparasi retensi insisal dan preparasi-preparasi di insisif maksila. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ataupun biasanya di bidang bedah mulut, biasanya banyak untuk pemegangan instrumennya yang palm and thumb grabs, kayak gini kan. Nah, oke, udah. Nah, yang ketiga adalah modified palm and thumb. Nah, kalau modified itu cuman bagian palm thumb-nya aja, dia di pinggir, di lateral, di samping. Gini. Ini biasanya kalau misalkan kita memegang instrumen kayak alat scaler gitu, itu bisa palm and thumb. Nah, biasanya kerjanya di area maksila dan posisi operatornya di belakang. Gitu ya teman-teman untuk cara memegang instrumen. Oke nih, kita masuk ke Departemen Konservasi Gigi. Nah, kalau misalkan teman-teman mendengar tentang konservasi gigi, apa sih yang terlintas di benak teman-teman mengenai konservasi gigi? Penambalan, perawatan saluran akar, ya kan? Nah, jadi konservasi gigi itu sendiri, teman-teman, dia itu terbagi menjadi tiga. Ada hand instrument, rotary instrument, dan finishing instrument. Di mana kegunaan instrumen itu sendiri adalah untuk examine atau memeriksa, lalu untuk cleaning, cleaningnya itu bisa cleaning kavitas kalau dia terjadi karies, kemudian juga bisa cleaning pada saluran akarnya, teman-teman. Lalu cutting atau memotong dan restorasi. Sekarang kita mulai ke instrumen diagnostik tambahan untuk di bidang konservasi gigi, teman-teman. Jadi, tadi kan instrumen diagnostik ada tiga ya, teman-teman. Ada kaca mulut, sonde, dan pinset, ya kan? Tapi, terkhusus di bidang konservasi gigi ini, teman-teman, ada tambahan instrumen diagnostik lain, yaitu adalah ekskavator. Nah, tadi ekskavator kan adalah cutting instrumen ya. Nah, ekskavator sendiri tuh dia dibagi, ada bin angle spoon, triple angle spoon, dan spoon biasa. Nah, bin angle spoon itu dia cuman dari sudutnya aja sih kayak gini. Jadi ada tiga sudut. Kalau triple angle spoon dia ada dua sudut dan spoon biasa. Nah, ini biasanya kalau yang panjang ini untuk membantu di perawatan saluran akar karena dia panjang kan bagian blade-nya. Sedangkan kalau penggunaan dari bin angle spoon dan triple angle spoon itu preferable dari dokter giginya gitu, lebih suka yang mana. Seperti itu.
Nah, ekskavator sendiri itu fungsinya adalah untuk mengambil jaringan dentin lunak yang terjadi karena karies ataupun debris-debris gitu, teman-teman. Gitu. Jadi diambil, dikorek-korek gitu ya. Nah, selanjutnya adalah instrumen plastik. Nah, instrumen plastik ini adalah instrumen untuk membantu operator atau dokter gigi dalam penambalan, teman-teman. Jadi, instrumen plastik ini dia itu ada berbagai macam bentuknya ya. Ini disesuaikan aja dengan gimana operator mau membentuk anatominya. Nah, kalau yang ini nih kayak teflon ya, teman-teman. Nah, kalau ini kondenser amalgam kayak kondenser gitu untuk memampatkan. Dan kalau yang itu biasanya aku pakai kalau misalkan mau membentuk fissure. Nah, tadi kan kalau misalkan kita bicara mengenai konservasi gigi, ada yang jawab tadi perawatan saluran akar, terus penambalan gitu kan. Nah, untuk menunjang penambalan itu kita harus namanya isolasi kerja. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ini tuh gambar apa nih? Iya benar, rubber dam ya teman-teman. Oke, nah jadi di sini adalah gambaran dari rubber dam untuk menunjang isolasi kerja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ngeliat nih di IG dokter Gria gitu, pasti kan udah pada pakai rubber dam ya di sini tuh. Nah, rubber dam sendiri itu teman-teman ada banyak komponen-komponen alat nih untuk penggunaan rubber dam ini. Yang pertama ada rubber sheet nih. Rubber sheet ini dia terbuat dari latex teman-teman. Nah, rubber sheet ini dia ada surface atau permukaan yang licinnya, sama ada permukaan yang kasarnya. Nah, untuk yang di bagian depan itu, yang kita gunakan itu yang permukaan licinnya. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya punch. Punch itu adalah alat untuk melubangi rubber sheet-nya. Jadi kalau misalkan kita mau masukin ke gigi kan harus dilubangi dulu ya. Itu namanya punch. Nah, punch ini prinsipnya sama kayak kita mau melubangi kertas, kayak pelubang kertas teman-teman kayak gitu. Nah, terus punch juga dia ada berbagai macam lingkaran-lingkaran gini teman-teman untuk punch itu. Nah, tapi disesuaikan aja dengan penggunaannya. Biasanya untuk yang kecil itu digunakan untuk gigi-gigi depan atau gigi-gigi anterior, sedangkan untuk yang lebih besar itu digunakan untuk gigi posterior. Kenapa harus dibedakan? Karena kita tuh kan ingin mendapatkan isolasi kerja yang baik ya, di mana harus ketat gitu supaya saliva atau air itu tidak bisa rembes ke dalam. Jadi harus disesuaikan supaya ketat gitu bagian sheet-nya dengan bagian giginya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah frame holder. Kalau teman-teman lihat nih, frame holder ini kan ada angle-nya ya, ini. Nah, ini tuh dia disesuaikan dengan bentuk muka pasien, jadi dagunya kayak gitu teman-teman. Nah, frame sendiri itu dia dipasangnya di luar dari rubber sheet-nya ya. Kenapa harus pakai frame? Jadi frame itu digunakan untuk aksesibilitas dan visibilitas yang baik untuk operator juga. Nanti rubber sheet-nya itu, tapi nggak dilubangin ya rubber sheet-nya, di-attach aja teman-teman. Biasanya di sini ada kayak duri-duri gitu di sini. Di-attach aja di ujung-ujungnya, kayak gitu. Nah, next-nya ada retainer atau clamp. Nah, clamp atau retainer sendiri itu, dia ada hole komponennya, ada bow, ada jaws, dan ada prongs. Prongs ini biasanya ada 4 ya. 4 sudut di sini, setiap sudut. Nah, untuk pemasangan retainer atau clamp ini dengan menggunakan forceps, teman-teman. Ini gambaran forceps-nya. Jadi nanti forceps-nya kita ujung yang ininya nih, kita masukin nih ke hole ini. Masukin ke hole ini, terus nanti kan ini ada, nah ininya tuh kita tarik ke belakang. Nanti bakal nge-retract sendiri forceps-nya, retainernya, dan akan ke retract sendiri dan kita simpan di gigi kayak gitu ya. Terus kalau misalkan udah sedemikian rupa lokasinya sudah tepat, baru kita kembalikan lagi nih ke depan supaya nanti dia lebih ketat lagi gitu retainernya.